Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungannya memberkati dan melindungi Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun pada saat pagi hari ini, saudara. Sebelum kita beraktivitas, kita baca kebenaran firman Tuhan. Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah pertama kalinya Tuhan berujar, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pertanyaan Tuhan ini disampaikan kepada Abraham sesaat Sarah istrinya masih meragukan janji Tuhan. Saudara, lalu firman Tuhan dalam Kejadian ayat 18 ayat 13, lalu firman Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Sarah meragukan janji Tuhan, saudara. Inilah penyakit manusia itu, tidak sabar menunggu. Pikirannya lebih maju daripada imannya. Pikiran penting digunakan, saudara, tetapi pikiran tidak boleh menggeser iman kita kepada Tuhan. Kita harus meletakkan pikiran di bawah iman kita. Imanlah yang harus mengendalikan seluruh perjalanan hidup kita. Imanlah yang harus menjadi dasar atas setiap keputusan yang kita akan ambil, saudara. Seberapa penting pikiran itu? Pikiran memang penting, tetapi bukan yang utama. Tuhan mengaruniakan kita pikiran, akal sehat, dan logika untuk kita mempertimbangkan, mengkaji atau menghitung sebelum keputusan atau tindakan kita ambil, saudara. Lalu yang orang tidak paham adalah pikiran mestinya berlandaskan iman kepada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menegaskan kepada orang-orang di Efesus untuk menjaga, merawat pikiran demikian. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Mengapa Sarah mentertawakan janji Tuhan? Menurut pikiran Sarah, tidak mungkin di usia yang mendekati 75 tahun ini bisa hamil, saudara. Apalagi suaminya Abraham sudah mendekati 100 tahun, sudah mati pucuk. Istilah yang dipakai orang seumur Abraham, saudara. Mungkinkah ia dan suaminya bisa mendapatkan janji Tuhan? Sangat tidak masuk akal, tidak logis. Itulah yang membuat Sarah geli hatinya. Saudara, apakah saudara pernah mengalami hal yang sama? Memang sulit menerima kenyataan pada saat jalan kita gelap dan tertutup. Orang gampang lupa dengan janji Tuhan. Pikirannya lebih dominan atau lebih menguasai hidupnya. Inilah periode yang sangat rawan.
kita cenderung meniadakan dan melupakan janji Tuhan, saudara. Fakta di depan kita bicara lain. Fakta itu jelas dan nyata, saudara. Fakta tidak berdusta. Tetapi mana janji Tuhan yang sering kita dengar pada waktu di gereja? Janji Tuhan yang kerap kita baca, nyatanya jauh panggang dari api. Apa yang harus kita lakukan? Fakta memang nyata dan ada, tetapi waktu yang panjang juga tidak akan pernah berbuah atau membuat Tuhan lupa. Kita harus ingat baik-baik bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Yang harus kita lakukan adalah fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Jangan lihat besarnya masalah. Pandang Tuhan yang lebih besar dari masalah itu, saudara. Bayangkan jika Abraham dan Sarahnya melihat usia yang lanjut, maka mereka tidak akan pernah menerima janji Tuhan itu. Saudara kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Dia Tuhan. Dia adalah Allah yang El-Shaddai. Dia Maha Kuasa. Seberat, sesulit, dan serumit apapun masalah yang saudara hadapi, Tuhan pasti mampu menolong saudara. Pandang saja kepada Dia. Pegang janjinya, saudara. Haleluya. Terpujilah Tuhan pagi hari ini, kalau untuk selama-lamanya. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan, yang memberikan kami kekuatan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah Engkau berikan kami kekuatan iman, mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan memegang janji-Mu, ya Tuhan, supaya kami beruntung, supaya kami terhindar dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Tutup bungkus pagari, lindungilah kami di dalam setiap langkah, setiap aktivitas kami. Baik seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat pagi hari ini. Berkati Tuhan, tutup bungkuslah dengan kuat kuasa darah-Mu. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bertemu kita kembali, saudara, dalam saluran ini esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.